Ini adalah Honda CR-V, salah satu SUV favoritnya orang Indonesia. Nah, ini adalah CR-V yang baru aja di facelift, jadi dia dapat tampang yang sedikit dibikin lebih baru, terus juga fiturnya sekarang jadi lebih banyak. Cuman emang harganya CR-V ini di tahun 2022 yang paling mahal jadi 650 jutaan. Dibanding sama yang sebelum facelift dulu, bedanya 100 jutaan loh, itu bener-bener jauh banget. Jadi masih worth it nggak sih si CR-V ini buat harga segitu? Dan kenapa sih orang Indonesia seneng banget sama Honda CR-V ini? Sebelum lanjut ke reviewnya, simak dulu sponsor dari video kita kali ini, STP. Ini adalah STP Complete Fuel System Cleaner, cairan campuran bensin yang bisa membersihkan seluruh sistem bahan bakar dan mengembalikan performa puncak mesin. Loh, kenapa sistem bahan bakar perlu dibersihin? Nah, karena teknologi mesin kekinian, kalau kita kombinasiin dengan kualitas bahan bakar yang kurang baik, bisa membentuk endapan yang efeknya menurunkan kinerja dan efisiensi mesin. Dan deterjen PEA dan PIBA dari STP Complete Fuel System Cleaner ini fungsinya buat menghilangkan endapan-endapan tadi itu. Cairan ini juga bisa memulihkan tenaga dan akselerasi yang hilang, membersihkan injektor dan karburator, mengatasi sulit starter dan mesin ngelitik, bersihin ruang bakar sampai katup masuk dan pembuangan dari karbon sisa pembakaran. Cara pakainya gampang banget kok, tinggal tuang aja ke tangki bensin tiap 5.000 km sekali. Buat detail lebih lanjut, cek di kolom deskripsi ya. Buat detailnya, simak di review lengkap Honda CR-V facelift. Satu, varian dan warna. CR-V di Indonesia sekarang ada 4 varian. CR-V 2.0 yang paling bawah dan satu-satunya yang 5-seater, CR-V 1.5 Turbo yang tengah, dan CR-V 1.5 Turbo Prestige yang paling atas. Dan sekarang ada Black Edition yang kayak Prestige, tapi beberapa bagiannya dihitam-hitamkan. Nah, yang unik harganya ya. Jadi gini, waktu meluncur di awal 2021, harganya CR-V startnya dari 490 juta sampai 570 jutaan. Dan beberapa bulan kemudian, dia dapat diskon PPNBM. Jadi harganya turun tuh ke 460 jutaan sampai 540 jutaan. Nah, tahun 2022 ini, karena semua mobil di Indonesia harganya ngikutin skema pajak baru yang berbasis emisi, harganya CR-V berubah total. Yang paling murah sekarang jadi 510 jutaan. Dan yang paling mahal 650 jutaan. Unik nih, karena yang varian 2000cc naik harganya nggak jauh-jauh banget, tapi yang ada turbonya naiknya drastis banget. Dan ini ngebuat harga CR-V sangat-sangat jauh di atas kompetitornya kayak CX-5 dan X-Trail gitu. Jadi mepet sama SUV brand Eropa kayak Tiguan Allspace atau Peugeot 5008 yang varian aktif. Dan sekarang sangat-sangat mepet sama Santa Fe bensin yang dimensinya di atas CR-V. Gimana menurut kalian harga CR-V sekarang? Masih masuk akal nggak? Pilihan warnanya sekarang tinggal putih, silver, grey, dan hitam ya. 2. Tampang lebih galak. Karena ini adalah facelift, jadi jelas kalau kalian lihat masih kentara banget CR-V generasi kelimanya. Soal ukuran, panjang keseluruhannya nambah dikit dari yang sebelum facelift, mungkin dari bumpernya ya. Sedikit lebih panjang juga sih dia dibanding CX-5 dan MG HS. Mirip lah sama Koleos dan Almas. Dan sedikit lebih pendek dibanding X-Trail dan Tiguan Allspace. Oke, dari depan sih jelas versi facelift ini jadi lebih galak ya. Apalagi kalau bukan karena bumper bawahnya itu yang jadi satu bagian super panjang yang disambungin panel hitam besar dan dipertegas garis silver berlekuk-lekuknya. Dan yang nutupin radiator di paling bawah juga ada honeycomb-nya. Grill atasnya yang chrome juga jadi kecil, cuma garis aja yang nyambung ke dalam lampu. Sisanya jadi piano black besar dan yang sekitar radar sekarang juga jadi honeycomb. Detail lampunya masih mirip kayak yang sebelum facelift, alias semuanya LED sampai ke fog lamp-nya. Nah, yang berubah sekarang yang varian 2000cc, lampunya jadi LED juga. Dan khusus yang varian Prestige, sekarang lampu sini jadi sequential, alias ada efek berjalan gini. Oke lah buat penyegaran. Sampingnya nggak ada yang beda dari yang sebelum facelift kecuali velgnya ya. Tetap 18 inci, tapi modelnya jadi 5 spokes yang kelihatan kayak kelopak bunga gini. Bannya tetap sama sih, 235/60 R18. Sisanya sama persis kok. List jendelanya yang full dilingkarin chrome, tapi sayang pilar B-nya nggak dibuat hitam gloss nih. Handle pintunya yang sewarna body, ada lampu di spionnya, dan bagian bawahnya yang full dilapisin skid plastik hitam besar, dan ada garis chrome besarnya.
Nah, belakangnya kayak depannya nih agak dibuat lebih agresif dari panel silver baru yang di bumper hitam itu, yang dibentuknya tajam. Knalpotnya juga tetap 2, tapi kalau tadi ya bulat, sekarang dibuat mengotak. Dan lampunya meski bentuknya sama, tapi bagian yang tadinya clear sekarang dibuat jadi hitam-hitam atau smoke gitu. Kita sebenarnya kurang suka sih ubahan di lampunya. Soalnya bikin kesan overall dari belakang sini lebih kayak ke aftermarketan gitu. Lainnya sama lah, kayak ada spoilernya, ada antena sirip hiunya, dan ada garis krom panjang yang menembus kedua lampunya. Detail lampu belakangnya sama persis kayak sebelum facelift ya. Semuanya LED kecuali lampu mundurnya yang halogen. Sayang nih, lampu seinnya nggak jadi sequential juga. Padahal kayaknya unik ya kalau sequential vertikal gitu soalnya. 3. Safety lebih lengkap. Khusus varian Prestige dan Black Edition, CR-V sekarang ada fitur safety aktif yang disebut Honda Sensing. Intinya, fitur ini bakal lebih mencegah terjadinya kecelakaan sebelum kecelakaan itu terjadi, yang dimungkinkan oleh kamera di balik spion tengah ini yang bisa mendeteksi objek di depan, apakah itu mobil, motor, atau orang, dan bisa mendeteksi garis penanda lajur. Dan radar di bawah emblemnya ini buat menentukan jarak yang akurat dengan objek di depan. Pertama, ada CMBS atau Collision Mitigation Braking System, atau itu nama keren dari rem otomatis ya. Jadi, ini bakal mendeteksi kalau kita ada kemungkinan nabrak sama objek di depan. Dan seandainya terdeteksi kemungkinan nabrak, nanti kita bakal dikasih peringatan gini di MID dan berbunyi. Dan kalau nggak kita rem juga, dia bakal ngeremin otomatis. Nah, sistem ini bakal aktif kalau kita jalan di atas 5 km per jam. Dan di bawah 100 km per jam dia bisa mendeteksi kendaraan yang lagi diem atau mengarah ke kita juga. Tapi di atas 100 km per jam hanya mendeteksi kendaraan yang searah sama kita jalannya. Sensitivitasnya bisa diubah-ubah di head unit ya. Dan kalau mau matiin, tinggal tahan aja tombol yang di sebelah kanan sini. Meski dia bakal otomatis nyala lagi tiap kali kita matiin dan nyalain lagi mobilnya. Lanjut, ada RDM atau Road Departure Mitigation. Ini kalau di mobil lain sering disebutnya Lane Departure Assist ya, alias bakal mendeteksi ketika kita mau keluar lajur tanpa ngasih lampu sein, dan bakal nyalain indikator di MID sambil menggetarkan setirnya sambil perlahan ngasih feedback buat balikin masuk ke dalam lajurnya. Kalau kita beloknya sambil ngasih lampu sein, baru deh dia nggak aktif. RDM ini baru aktif di atas 72 km per jam ya. Dan garis lajur yang dideteksi juga harus jelas kiri kanannya. Fitur ini bisa kita matiin dengan tekan tombol di kanan sini. Lanjut, ada LCAS atau Lane Keeping Assist System. Ini versi lebih advance ya dibanding RDM, karena sesuai namanya, ini bakal ngejaga mobilnya biar terus ada di dalam lajur dengan ngebelok-belokin setirnya secara otomatis terus-menerus selama belokannya nggak terlalu tajam ya. Yes, artinya buat beberapa saat kita bisa lepas tangan kita dan mobilnya bakal muterin setirnya buat kita, dan kita tetap ada di tengah-tengah lajur. Tapi tentunya sistem ini nggak bisa ngelakuin itu terlalu lama, dan dia bakal kedipin peringatan di MID gini ketika kita udah diminta buat pegang setir lagi, dan bakal bunyi lama-lama, dan lama-lama lagi bakal otomatis nonaktifin fiturnya kalau udah dikasih peringatan ini dan kita tetap nggak pegang setir juga. Cara aktifin ya, cukup klik tombol main dan klik tombol di sebelah kanan setir ini yang ada gambar setir dan garisnya. Terus tunggu sampai garis di MID jadi hijau waktu udah deteksi 2 garis lajur yang jelas, dan watch the magic happen sambil sentuh setirnya beberapa detik sekali. Sayangnya fitur lane keeping di Honda ini baru bisa aktif di atas kecepatan 72 km per jam. Nggak kayak sistem di Hyundai Kia yang bisa aktif di kecepatan yang super rendah. Ada auto high beam juga yang bakal nyalain otomatis lampu jauhnya kalau terdeteksi di depan nggak ada mobil yang berpotensi kena silau, dan matiin lagi high beam ya kalau tiba-tiba ada yang berpotensi kena silau. Buat nyalainnya cukup taruh tuas lampunya di auto aja. Dan terakhir ada adaptive cruise control. So kalau pakai cruise control kita bisa ngeset kecepatan tertentu dan nanti mobilnya bakal jalan konstan di kecepatan segitu tanpa perlu kita injak pedal gasnya. Nah kalau adaptif ini artinya selain digas sendiri di kecepatan konstan, mobilnya juga jadi bisa mendeteksi mobil di depan kita, dan kita bisa set jarak sama mobil di depan kita itu. Jadi nanti begitu mobil di depan memelan, kita juga bakal ikut memelan, dan pas dia kencang lagi kita bakal jalan kencang lagi sampai kecepatan
maksimal yang kita set tadi. Cara aktifinnya cukup klik tombol main dan klik set. Sedangkan buat set jarak sama mobil depan mau seberapa jauh, klik yang di sebelah kanan ini. Nah, yang enak, adaptive cruise di CR-V juga termasuk sama low speed follow. Yang artinya, kalaupun mobil di depan ngerem sampai dia berhenti, kita juga bakal ikut memelan sampai berhenti. Dan begitu dia jalan lagi, kita bakal ikut jalan lagi juga. Enak nih, jadi kita bisa pakai fitur ini di tol dan pada dasarnya nggak perlu injek pedal gas dan pedal rem sama sekali. Pas ketemu macet di tol pun juga nggak masalah. Nah, karena ada low speed follow-nya, kita juga bisa mulai aktifin adaptive cruise ini dari berhenti ya, selama udah terdeteksi ada mobil di depan kita. Dan batas kecepatannya di 180 km/jam. Mantap! Sayangnya nggak ada blind spot warning dan rear cross traffic alert. Dua fitur safety aktif yang udah banyak banget di kompetitornya yang punya. Dan mungkin kita nggak begitu masalahin ini kalau harga CR-V masih di 570 jutaan. Tapi di 650 jutaan dan dengan yang didapat harusnya ini wajib ada sih. Di luar Honda Sensing-nya, fitur safety lainnya termasuk cukup lengkap. Ada driver attention monitor yang bakal kasih peringatan kalau kita nyetirnya udah terdeteksi capek. Misalnya setirnya belok-belok nggak konsisten gitu. Dan nanti kita bakal disuruh istirahat. Sisanya ini ada buat semua varian nih. Airbag-nya ada 6. 2 airbag di depan, 2 airbag samping yang ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Remnya, rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Dan sistem rem ABS, EBD, dan brake assist juga ada. Ada juga traction control dan stability control yang di Honda disebutnya VSA atau Vehicle Stability Assist. Dan ada hill start assist yang bakal nahan remnya beberapa detik di tanjakan pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas. Ada juga brake override system yang menganulir output gas kalau kita nggak sengaja nginjek pedal gas dan pedal remnya barengan. Terus sensor parkirnya di belakang ada 4 titik. Meski sayangnya nggak ada indikatornya di MID atau di head unit ya. Ada kamera mundur juga yang garisnya ikut belok pas kita belok-belokin setirnya. Dan ada 3 angle yang beda nih. Yang enaknya ada yang top down gini supaya nggak nubruk pas lagi parkir mundur. Tapi sayangnya nggak ada lane watch alias kamera samping kayak di BR-V gitu. Atau di harga segini sebenarnya malah sayang banget nggak ada kamera 360 derajat ya. Tentunya ada 2 titik ISOFIX di baris kedua buat dudukan jok bayi ya. 4. Fitur bertambah. Dibanding sebelum facelift ini, CR-V sekarang fiturnya nambah drastis. Tapi mengingat harga barunya juga udah 600 jutaan, jadi wajib lah. Nih, list fitur tiap varian kalian pause di sini aja ya. Dari yang sepele dulu, lampunya sekarang udah otomatis. Yes, nggak usah putar-putar manual lagi, tinggal taruh auto aja dan di situasi gelap bakal nyala sendiri. Dan ini juga ada welcome light-nya ya, yang bakal nyalain lampu kalau kita buka kunci mobilnya di tempat gelap. Dan follow me home yang nunda waktu lampunya mati kalau kita kuncinya di tempat gelap. Dan ini ada setting saya di head unit mau dibuat mati berapa lama. Wipernya sekarang otomatis juga yang bisa otomatis nyala kalau hujan dan intensitasnya juga menyesuaikan intensitas hujannya. Dan ada fitur unik nih dari head unitnya, auto headlight on with wiper on. Jadi kalau lampunya kita tinggalin di auto dan wipernya lagi nyala beberapa kali, lampunya bakal otomatis nyala sendiri meskipun lagi nggak gelap-gelap banget. Ternyata alasannya fitur ini buat ngikutin hukum di beberapa state di Amerika yang ngeharusin buat nyalain lampu kalau lagi hujan. Lanjut, ada remote engine start. Ini fungsinya buat nyalain mesin CR-V dari luar mobil pakai remote-nya ini kayak di Civic, City, dan BR-V ya. Caranya, klik tombol lock dan tahan tombol yang ini sekitar 5 detik dan mesinnya nyala. Nah, AC-nya bakal nyala juga. Jadi kita bisa panasin mesin mobil dan dinginin kabinnya sebelum kita masuk. So, begitu kita masuk nanti udah langsung cus aja. Tenang, meskipun mesinnya kita nyalain pakai remote start, mobilnya tetap terkunci dan gak bisa dibuka kalau nggak bawa kuncinya kok. Dan kalau ada maling standby di dalam pun, mesinnya bakal langsung mati begitu dia injak pedal remnya. Dan kalau 10 menit kita nggak masuk mobilnya, mesinnya bakal mati sendiri. Atau bisa kita matiin pakai tombol dikunci tadi lagi sih. Remote ini tentunya ada passive keyless entry-nya ya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal kita kantongin aja, deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle ini dan kuncinya kebuka. Kalau mau kunci lagi tinggal tap alur kecil ini di atas handle-nya ya. Sekarang ada walkway lock juga, jadi kalau mesinnya habis kita matiin dan kita keluar bawa remote-nya, pas kita jalan jauhin mobilnya, nanti mobilnya bakal kekunci sendiri. Oh, dan buat kalian yang penasaran, kok spionnya nggak nutup sendiri sih habis dikunci? Bisa sih, tapi ada langkah tambahan. Habis dikunci harus kita tap lagi dan tahan alur di atas handle kecilnya tadi sampai spionnya ketutup gini. Dan bisa juga pakai tombol di remote-nya ya, jadi kita tinggal tahan aja tombol lock-nya.
Kalau kita kunci kayak gitu, nanti pas kita kuncinya buka lagi, dia bakal langsung kebuka juga spionnya. Atau lipat spion otomatis ini bisa kita matiin juga di head unitnya sih. Tentunya ada tombol start stop mesin juga. Yang baru input-inputnya nih, yang di depan sini bukan lagi power outlet ya, tapi jadi ada 2 USB port dan harusnya beda nih. Ada yang 1 ampere dan ada yang 1,5 ampere. Di dalam konsol tengah ada 1 power outlet, sedangkan buat baris kedua ada 2 lagi USB port 2,5 ampere gini. Oke lah. Instrumen clusternya juga baru nih. Sekarang tengahnya pakai layar Full TFT LCD 5 inci gini. Sayangnya nggak bisa banyak di custom sih kayak yang kekinian-kekinian. Paling bisanya kita set dari head unitnya apa-apa aja mau ditampilin dan urutannya kayak gimana. Dan yang agak abstrak, takometernya bisa dimatiin loh. Ada indikator pintu individualnya, indikator gigi dan ikonnya ada di kiri sini. Odometer dan trip A dan trip B nya ada di bawah. Info yang tengah sini gantinya pakai tombol yang di setir kiri ya. Yang pertama ada info sisa jarak berkendara, konsumsi BBM rata-rata dan real time, ada info kecepatan rata-rata dan udah berkendara berapa lama, ada layar driver attention alert yang ngasih lihat tingkat kecapean berkendara kita, ada layar pengingat ganti oli, layar media, layar Bluetooth teleponi, dan bisa dikosongin juga. Nah, seandainya kita ganti media pakai tombol naik turun di setir kiri ini juga nanti bakal muncul di MID-nya ya. Begitu juga kalau klik kiri kanan bisa next media yang lagi diputer. AC-nya dual zone auto climate control, jadi suhu penumpang depan dan suhu di driver bisa dibedain. Tapi sekarang layar terintegrasi ya di head unitnya langsung. Suhu paling dingin 18 derajat Celcius dan paling panas 32 derajat. Bisa arahin angin ke kaki juga dan ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang. AC plafon penumpang baris kedua dan ketiga ini dapat kontrolnya sendiri ya. Tapi dia cuma kontrol kecepatan kipas saja. Temperaturnya ikutin yang di depan. Head unitnya baru juga nih. Layar sentuh 7 inci dan ini pakai head unit OEM ya, alias bukan aftermarket atau ala-ala OEM kayak CR-V sebelum facelift dulu. Nah, meskipun secara sistem dan kualitas audio, head unit ini jauh lebih superior dibanding yang ala-ala OEM sebelum ini, tapi ukuran 7 inci ini menurut kita udah terlalu kecil ya. Harusnya Honda Global bisa bawa ukuran yang jauh lebih proper buat mobil 2020 ke atas gini. Anyway, nggak ada tombol fisikal, adanya tombol kapasitif, tapi untungnya ada knob volume fisikal sih di sebelah kanan sini. Ada Apple CarPlay dan Android Auto kalau sambungin HP kita pakai kabel, jadi nanti bisa pakai aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain. Menunya, menu audio bisa ganti-ganti macam-macam media dari radio, USB iPod connection atau Bluetooth, dan settings audionya asik nih. Sekarang ada speed volume compensation yang bisa bikin volumenya makin keras kalau mobilnya jalannya tambah kencang dan sebaliknya. Ada menu Bluetooth teleponi. Ada menu info, ini buat lihat detail info mobilnya nih, kayak trip computer yang isinya konsumsi BBM rata-rata kita sekarang dan sebelumnya, dan sejarah konsumsi lebih lengkap dari trip A. Terus clock wallpaper buat bikin layar kita isinya jadi jam gini aja, yang bisa diganti-ganti juga ya model jamnya. Dan menu settings, ini sangat-sangat banyak isinya, dan emang cenderung agak complicated atau berantakan dibanding di head unit yang di Odyssey atau Accord gitu. Pertama, menu settings clock buat ngatur per jaman. Menu settings phone buat set pengaturan Bluetooth teleponi, menu settings info yang entah kenapa masuknya ke settings yang sama kayak waktu kita klik settings clock gitu ya. Terus menu settings audio buat set perintilan suara-suara, menu settings kamera buat nyalain garis-garisnya, menu setting system buat ngubah urutan home screen head unitnya, buat ngubah urutan atau nambah-nambah menu yang ada di instrumen cluster, buat mati nyalain tachometer instrumen cluster, buat atur brightness dan lain-lainnya. Buat ubah warna background biru di head unit ini juga bisa, buat set sensitivitas layar sentuhnya, buat set volume navigasi, voice command dan beep-beep head unit, dan somehow buat settings jam yang muncul lagi di menu ini. Dan settings memory refresh dan refresh time buat reboot supaya Android OS di head unit ini tetap lancar. Lanjut, menu settings Bluetooth dan Wi-Fi. Nah, yang paling penting menu vehicle settings nih. Driver assist system setup ini buat atur-atur fitur safety-nya yang tadi udah kita bahas di nomor sebelumnya. Meter setup ini buat ganti-ganti parameter instrumen cluster kayak set offset temperatur, reset trip A dan trip B kapan, set volume alarm, set warna hijau-hijau indikator konsumsi eco, set buat indikator penunjuk jalan di MID kalau lagi pakai navigasi, set mati nyalain tachometer. Lanjut, ada menu keyless access setup buat set dunia perkuncian mulai dari remote start bisa diaktifin atau enggak. Terus kalau kita akses kuncinya ada bunyinya atau enggak, dan seberapa kenceng dan ada kedipannya atau enggak juga. Menu lighting setup buat set dunia perlampuan dari set lampu interior tetap nyala berapa lama, auto off lampu depan setelah dikunci berapa lama, sensitivitas auto headlightnya, dan
Sensitivitas penerangan backlight interior. Gila ya, ini aja dibedain. Set lampu nyala otomatis pas wiper nyala. Lanjut, door window setup buat set pintu kekunci otomatis dan kebuka kunci otomatis pas kapan. Perintilan kunci-kunci lain termasuk lipat spion otomatis. Terus ada menu power tailgate setup buat perintilan bagasi elektrik. Termasuk kalau kita tekan tombol bagasi di pintunya dia bakal kebuka elektrik atau manual. Dan ada pengingat servis. Lanjut ya, speakernya tetap 8, jadi keren nih. Jok belakang juga dapat tweeter. Tapi yang keren, sekarang CR-V ada active noise cancellation kayak di Accord juga. Jadi speaker-speaker ini bisa mengeluarkan frekuensi berlawanan buat menetralisir suara dari luar. Ya meski prakteknya nggak seefektif itu sih emang. Sisanya sama kok kayak sebelumnya. Panoramic sunroof tetap ada tentunya. Dia lebih besar dibanding sunroof biasa, tapi emang kalau dibanding panoramic sunroof di Almas atau di Santa Fe gitu emang termasuk lebih kecil ya. Rem parkirnya elektrik, jadi kalau mau diaktifin tinggal tarik aja, dan kalau mau di nonaktifin kita tekan sambil injek rem. Tapi ini otomatis nonaktif sih kalau kita injek pedal gas di D pas udah pakai seat belt. Ada brake hold juga yang bakal nahan rem pas kita berhenti biar kita nggak pegel injek pedal rem terus, misalnya pas lagi di lampu merah. Setir sebelah kiri ada tombol pengatur audio, tapi agak berubah ya dari yang lama, soalnya jadi ada tombol pengatur MID-nya. Sedangkan di sebelah kanan ada cruise control-nya. Ada pedal shift juga di belakang setir buat simulasiin pergantian gigi. Dan di sisi penumpang sini ada tombol buat central lock juga. Dan ada remote window open nih buat buka semua jendela pakai remote-nya. Misalnya mau buang panas di dalam. Caranya pakai remote-nya klik tombol unlock sekali, dan habis itu kita klik lagi dan kita tahan. Nah, semua jendela bakal kebuka termasuk sunroof-nya. Buat tutupnya lagi, sayangnya nggak bisa pakai remote kayak tadi. Harus masukin anak kunci ini ke lubang kunci di sisi driver, putar sekali searah jarum jam, dan sekali lagi terus kita tahan. Dan nanti semua jendela bakal ketutup plus sunroofnya juga. Oke, sebenarnya sih ini udah cukup banyak ya. Tapi buat harga baru 650 jutaan gini, kita sih berekspektasi bisa lebih banyak lagi. Misalnya jendelanya, yang auto up down hanya 2 jendela depan aja. Yang belakang belum, harusnya udahlah. Wireless charger juga belum ada di sini. Begitu juga spion tengah elektrokromatik di sini nggak ada. Jadi modelnya day and night manual, alias kalau silau kita masih cetekin sendiri. Menurut kalian yang wajib ada di CR-V setelah harganya jadi segini apa nih? 5. Kenceng gak? Di balik kap mesin gak ada ubahannya dibanding yang sebelum facelift. CR-V tetap ada 2 pilihan mesin. CR-V 2.0 yang pakai mesin 2000 cc yang tenaganya 152 HP atau 155 PS dan torsinya 189 Nm. Sedangkan yang 15 turbo pakai mesin 1500 cc 4 silinder dengan turbocharger dan direct injection. Dan ini ngasilin tenaga yang termasuk tinggi di kelasnya, 187 HP atau 190 PS dan torsinya 240 Nm. Satu-satunya angka tenaga yang bisa ngimbangin cuma si X5 dengan mesin 2500 cc nya. Yang lain cukup jauh di bawahnya. Nggak ada transmisi manual ya. Semua varian hanya tersedia dengan transmisi otomatis berjenis CVT. Yang uniknya dikasih pedal shift gini di belakang setirnya. Nggak ada mode sport, tapi kita bisa masukin tuas transmisinya ke S buat bikin transmisinya jadi lebih sigap. Dan ada mode ikon buat neken output gas, karakter transmisi, dan memperingan kerja kompresor AC biar konsumsi BBM-nya lebih irit. Dan tentunya kayak setiap kompetitornya, CR-V berpenggerak roda depannya. Nah, karena kita dapat unit S yang 1.5 turbo, jadi kita jelasin experience-nya yang sama mesin ini aja ya. So, gimana performanya? Well, akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya cuma butuh 8,8 detik aja. Termasuk impresif dibanding beberapa kompetitornya yang 2500 cc. Sesuai lah sama speknya. Emang cuma si X5 aja yang bisa ngimbangin angka ini. Dan kecepatan maksimalnya juga impresif di atas 210 km per jam. Ya, meski angka-angka ini sebenarnya nggak terlalu relevan sih ya. Yang penting kan gimana rasanya di kehidupan nyata. Simpelnya, feel-nya emang gak sekencang angka-angka tadi sih. Dari diam, kalau kita injek pedal gasnya, jalannya termasuk sangat smooth. Bahkan kalau kita injek agak dalam juga, gak bisa langsung seagresif kompetitor-kompetitornya yang di atas kertas, padahal lebih pelan dari CR-V ini. Kenapa? Apalagi kalau bukan gabungan karakter CVT yang biasanya gak agresif di awal, dan si mesin berturbo yang butuh jeda beberapa saat dulu dari kita injek pedal gas sampai ke torsi besarnya muncul. Ya tapi gak masalah sih. Toh, karakter SUV family gini kan cenderung lebih enak smooth di awal ya. Pas naikin kecepatan juga kalau kita injek pedal gasnya perlahan, rasanya bakal smooth terus karena nggak ada perpindahan giginya.
Nah, kalau kita bejek pedal gasnya alias kickdown, reaksinya emang nggak langsung karena turbonya butuh waktu buat dapat boost optimumnya. Tapi ya sedetik kemudian lah baru itu berasa tenaga yang nyaris 190 HP-nya itu. Jadi kayak mobil yang beda sama waktu kita jalan di awal yang kerasa agak berat itu. Dan enaknya CVT Honda kalau dibejek gini dia simulasiin seakan ada perpindahan gigi naik. Jadi pas sudah sampai RPM tinggi dia bakal turun lagi. Dan ini ngebantu banget supaya nggak ngasih rasa tawar di CVT yang biasanya bakal manteng di RPM tinggi terus-terusan dan ngasih rasa ngeden gitu. Jadi di CR-V ini nggak berasa kayak gitu ya. Apalagi simulasi upshiftnya berasa cukup natural, nggak kayak di Almas gitu atau di Renault Koleos. Tapi tetap sih buat optimalin kombinasi mesin turbo dan CVT gini emang paling bijak bawanya bukan di kickdown gitu ya, tapi buat injek pedal gasnya ngurut alias mendalam secara perlahan. Karena nggak usah di RPM tinggi-tinggi banget, tapi mesin turbo ini udah mencapai torsi maksimalnya di RPM 2000 kurang sedikit kok. Jadi kalian injek pedal gasnya setengah gitu aja, sebenarnya dia nambah kecepatannya udah bakal cepet. Di tol santai banget kok buat mempertahankan 120 km per jam gitu. Nah, karena karakternya yang kayak gini juga itu, jadi ngebuat kalau lewatin tanjakan atau kalau bawa penumpang banyak, itu nggak perlu struggling buat jaga RPM tinggi terus-terusan ya. Karena torsi maksimalnya tadi ada di putaran menengah dan range-nya juga cukup panjang. So, kalau mau aman, misalnya lewatin jalan yang nanjak konstan gitu, bisalah kunci putaran mesinnya di sekitar RPM 2000 pakai pedal shift gini. Soalnya nanti dia bakal masuk ke simulasi gigi gitu ya. Dan pedal shiftnya juga bisa kita pakai misalnya ketemu turunan konstan buat maksimalin engine brake dengan simulasiin pakai gigi rendah terus-terusan. Kalau konstan 100 km per jam masih di 1600 RPM tuh. Yang artinya mesin ini juga bakal enak buat dibawa perjalanan jauh karena terasa rileks. Intinya mesin turbo CR-V ini lebih banget dari cukup tenaganya, bahkan jadi salah satu yang terkencang di kelasnya. Tapi emang butuh lebih sabar, soalnya tenaga besarnya itu nggak seinstan di kompetitornya yang cc-nya beneran gede. Ya kalau mau lebih agresif bisa manfaatin mode S atau pedal shift tadi lah. Lanjut, konsumsi bahan bakarnya gimana? Nah ini banyak banget orang yang salah kaprah nih. Jadi karena CR-V pakai mesin 1500 cc turbo, dikiranya dia konsumsi bakal seirit mobil yang mesinnya 1500 cc juga, kayak Jazz atau Expander gitu. Ya nggak gitu dong. Jadi gini, tujuannya mesin kecil dengan turbo ini itu cenderung buat bikin konsumsi lebih baik pas kita lagi idle atau di kecepatan rendah. Tapi begitu turbonya udah masuk ke rentang yang optimum, kita bisa dapat performa yang serupa dengan mesin yang cc-nya jauh lebih besar. Tentunya dengan konsekuensi konsumsinya bakal jadi jauh lebih boros bahkan dibanding mesin 2500 cc sekalipun. Ini karena udara yang bisa dibawa sama turbonya jauh-jauh lebih padat dibanding yang bisa diterima di kapasitas 1500 cc biasa. Makanya bensin yang dikeluarin pas putaran turbonya optimum pasti jauh lebih banyak juga. Ribet ya kedengerannya. Intinya ekspektasi kalian buat angka konsumsinya samain aja kayak mesin lain yang punya tenaga 180 sampai 190-an HP lah. Jangan samain kayak mesin 1500 cc tapi tenaganya cuma 100 HP. Dan semakin sering kalian main di rentang asik turbonya gitu, bakal semakin cepat juga angka konsumsinya turun. Oke, buat konsumsi kombinasi kita dapat di angka 10,3 km per liter. Ini buat lewatin kombinasi jalan dalam kota, macet, tol, tes performa, dan dibuat idle juga pas syuting. Lebih irit dibanding CR-V 24 generasi sebelumnya, lebih irit juga dibanding Almas yang tenaganya lebih kecil, dan lebih irit juga dibanding Koleos yang mesinnya 2500. Tapi emang mungkin gak seirit bayangan pertama kalian kan? Sedangkan buat eco driving, mesin turbo gini lebih forgiving selama sering bawa di putaran mesin di bawah spool turbonya optimum ya. Kita masih dapat 21 km per liter buat bawa super relax dan maksimum jalannya di 90 km per jam aja. Ya termasuk oke kok buat yang tenaganya segini. 6. Apakah tetap lega? Dibanding eksteriornya, interior CR-V yang facelift ini masih mirip banget sama yang di sebelum facelift. Buat yang matanya jeli, paling bisa tahu ini CR-V facelift cuma dari yang di bawah fascia tengah ini. Sekarang bukan lagi power outlet, tapi jadi USB port. Atau kalau varian turbo bisa dilihat dari instrumen cluster yang sekarang full TFT gini, head unitnya barunya, dan layar khusus AC yang udah nggak ada lagi. Sisanya sama sih, kayak dashboard yang masih kelihatan mewah sampai sekarang ini juga. Desainnya juga belum terlalu kemakan waktu nih, kayak panel tuas transmisi yang menonjol sendiri di tengah itu.
Pemakaian bahan dashboard juga termasuk cukup oke. Paling atasnya soft touch, di bawahnya ada bahan kulit yang ada jahitannya, plus ada panel piano black garis panjang ini. Di bawahnya ada panel kayu doff yang juga ada di pintunya dan ada di konsol tengahnya sini juga. Enak nih buat dipegang lembut gitu. Dan bawahnya sedikit ini masih ada soft touch-nya. Ke bawah lagi baru plastik ya. Nah, dia ada pad kecil juga di dekat tuas transmisi sini yang bisa kita pakai buat sandarin paha kita jadi cukup empuk. Not bad lah. Setirnya juga udah dilapis kulit nih dan kayak sebelumnya ada bahan piano black di kiri kanan dan bawahnya juga. Yang keren sih pintunya. Ini kelihatan luar biasa padat gini bentuknya. Bahan pintu depannya yang atas soft touch dan tengahnya dilapis kulit dan di kontrol jendelanya ada piano black kayak gini. Baru deh yang bawahnya plastik. Nah, yang pintu belakang meskipun kelihatan padat juga, tapi sayangnya bahan yang paling atas plastik nih dengan jahitan palsu gini. Bawah-bawahnya baru sama. Sayangnya nggak ada ambient lighting kayak di mobil-mobil mewah kekinian. Adanya cuma lampu kecil putih gini yang nyala kalau malam buat terangin daerah tuas transmisinya. Dan di belakang juga ada nih cuma buat terangin sedikit daerah jok tengah. Tapi ini redup banget sih ya. Tapi untungnya setiap tombol di mobil ada backlightnya. Dari tombol jendela, tombol yang ada di sebelah kanan dashboard, tombol di setir, sampai tombol di overhead konsol segala ada backlightnya juga. Oh, plus USB port yang di depan juga ada backlightnya ya. Oke, joknya. Buat yang belum tahu, CR-V yang 1.5 turbo semuanya pakai 7 jok atau 7-seater. Atau lebih tepatnya sih 5 jok proper plus 2 jok emergency kali ya. Sedangkan kalau mau yang lebih normal di ukuran segini alias 5-seater cuma ada di CR-V yang 2000cc aja. Itu yang varian paling bawah. Somehow Honda mengasosiasikan jumlah jok makin banyak berarti makin mewah kali ya. Oh, coba kalian lihat bentuk jok depannya. Keren nih, supportnya kayak sampai tinggi banget gitu. Bahan jok di yang 1500cc kulit ya, sedangkan yang di 2000cc kain. Tapi gimana rasanya duduk di dalam? Pintu depannya luar biasa berat nih, berasa premium banget pas ngebukanya. Sudut bukaannya juga termasuk lebar. Nah, buat napakin kaki emang cukup tinggi ya kas SUV monokok. Meski nggak setinggi SUV leather frame sih yang sampai butuh footstep gitu. Dan yang kita suka, pintu ini ngecover sampai full ke paling bawah bodinya. Jadi kalau mobilnya habis ciprat-cipratan kotor, pas kita napak keluar, kaki kita nggak kena kotornya. Nice! Oke, posisi duduknya kalau joknya dibuat paling rendah tetap terasa cukup tinggi ya kayak kebanyakan SUV monokok. Cukup tinggi buat dapat visibilitas jelas keluar, plus bisa ngeliat lekukan di ujung kap mesinnya itu buat patokan jelas, tapi nggak ketinggian lebay kayak di SUV leather frame buat bikin rasa duduknya berasa nggak ergonomis gitu. Dalam kata lain, ini masih berasa duduk di dalam mobil dibanding di atas mobil kok. Pengaturan jok driver yang di varian turbo elektrik 8 arah ya, plus ada pengaturan lumbar elektrik juga 4 arah. Sedangkan yang 2000cc manual. Dan yang jok penumpang hanya elektrik di varian Prestige aja. Elektriknya 4 arah ya, alias nggak bisa dinaik turunin ketinggiannya. Headrestnya hanya bisa dinaik turunin aja ya, nggak bisa dimaju mundurin. Tapi posisinya udah sangat ergonomis nih buat nyetir sambil sandaran kepalanya sama sekali nggak ngedanga. Ruang kepalanya nggak selega yang kita bayangin sih buat sebuah SUV monokok. Mungkin karena kepotong panoramic sunroof juga sih. Armrest di tengah udah dilapis kulit dan sangat empuk nih. Dan ini juga bisa digeser maju jauh banget dan bisa bikin nyetir sambil sandarin tangan kayak gini. Nice. Yang di pintu juga udah dilapis kulit ya, jadi empuk juga. Seatbeltnya udah bisa dinaik turunin nih. Setirnya selain bisa tilt, bisa teleskopik juga dan termasuk jauh banget pengaturannya. Jadi lebih gampang buat nyari posisi ergonomisnya. Buat sandaran kaki kiri driver selain ada gundukannya, ada pad plastiknya juga. Detail di depan, pegangan tangan di plafon selain ada di sisi penumpang depan, ada juga di sisi driver ya. Nah, sun visornya yang di kanan ada card holdernya di luar dan dua-duanya ada kaca yang bisa ditutup buka. Tapi kayak sebelumnya, sayang banget di harga segini nggak ada lampunya. Waduh, lampu kabin di depan ada 4 titik LED nih. Banyak juga ya. Nice. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakang sini juga masih sangat berat nih. Tapi yang lebih spesial lagi, coba lihat sudut bukanya. Ini lebar banget, hampir 90 derajat. Jadi kalian masuk keluar udah pasti gampang banget. Atau kalian masukin jok bayi juga bakal berasa gampang banget. Oke lah. Dan karena atapnya nggak nukik-nukik, jadi kita nggak perlu nunduk buat masuknya. Posisi di tengah sini lebih tinggi dibanding di depannya. Nah, joknya juga enak banget nih. Selain tinggi dudukannya pas, di ujungnya juga dikasih support kecil supaya bisa nopang paha kita sampai ujungnya gini. Oke lah. Di yang 7-seater, jok tengah ini bisa digeser maju mundur. Ini kalau dimentokin maju buat ngasih ruang ke penumpang di paling belakang sih. Sisa ruang kakinya emang udah mepet banget.
Kalau dimentokin paling mundur, sisa ruang kakinya jadi sangat lega gini. Salah satu yang paling lega di SUV ukuran segini. Nah ini kalau dimajuin setengah ya. Sedangkan ruang gerak sepatu kita masih termasuk cukup luas. Oke, ini nih masalahnya. Meskipun ruang kakinya lega, tapi kalian coba lihat ruang kepalanya. Tinggi kita 173 cm dan ini udah luar biasa mepet kepala kita sama plafonnya. Yes, ini karena kepotong panoramic sunroofnya dan juga kepotong AC di plafon belakangnya itu. AC yang jadi ada karena ada 2 tambahan jok di belakang itu. Sangat disayangkan ya. CR-V yang dari generasi sebelumnya selalu jadi SUV yang kelas leading buat ruang di belakang sini, sekarang kepala penumpang setinggi kita harus mepet sama plafonnya gini. Lanjut ya, headrest adjustable ada di ketiga sisinya. Dan jok tengah ini sudut terbahnya bisa diubah nih pakai tali di atas sini dan termasuk fleksibel nih dari tegak banget segini sampai sangat terbah segini. Udah termasuk relax banget lah buat posisi duduknya SUV. Oke, kalau mau sandarin tangan di pintu, udah dikasih lapis kulit nih jadi empuk. Cuman sayangnya sandaran tangan di pintu belakang ini rendah banget. Jadi kita harus agak nyender ke kanan kalau mau sandarin dengan nyaman. Nah, di tengah ada armrest lipatnya nih. Dan ini tingginya lebih proper ya, lebih pas. Jadi agak beda, yang di tengah sandarannya lebih tinggi, yang di pintu lebih rendah. Oke, kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya masih termasuk gampang. Meski konsol tengahnya mundur gini ya, ya kaki kita perlu melipat sedikit lah. Gundukan di tengah lantainya termasuk sangat rendah nih. Jadi enak, kaki kita mau di tengah bisa, mau di kiri kananin juga bisa. Dudukan di tengah sini sedikit lebih tinggi dibanding di kiri kanannya. Tapi untungnya masih empuk, cuman emang sandarannya keras ya, karena bisa jadi armrest tadi. Oke, ini emang ada headrestnya, jadi kepala kita nggak ngedanga kalau sandaran. Tapi kalian coba lihat, sisa ruang kepala di tengah sini. Bener-bener mepet kalau tingginya sekitar. Seatbelt di tengah sini 3 titik ya. Detail di baris kedua, pegangan tangan plafonnya yang kiri nggak ada gantungan bajunya nih, yang ada yang di kanan. Ada tambahan 2 lampu LED gini, nice. Nah, di baris kedua sini dapat AC-nya dari ventilasi yang di tengah sini. Ini dikontrolnya dari AC yang depan ya. Dan khusus yang 7-seater dapat AC tambahan lagi dari plafon sini di belakang. Ini kontrolnya sendiri ya, ada blowernya sendiri dari belakang sini. Tapi emang anginnya lebih nyembur ke belakang kita sih. Jadi bisa dingin banget nih di baris kedua sini. Oke, sekarang kita ke paling belakang ya. Nah, kalau mau ke baris ketiganya CR-V, bisa dari kiri atau dari kanan nih. Kalau dari kanan, kita tarik tali di atas sini dan nanti 2 joknya yang kanan dan tengah bakal maju dan atasnya bakal jatuh. Tapi kita perlu tarik tali abu-abu di bawah sini supaya bikin joknya tumble ke depan. Cuman ini berat nih meskipun dia ada pegasnya di bawahnya. Nah, baru deh kita bisa napak ke belakang pakai step yang ini. Kalau dari kiri berarti cuma buka 1 jok aja. Sama ya, tarik atasnya, tarik tali di bawah dan diangkat. Ada pegangannya juga nih buat bantu napak ke belakang. Oke, jok baling belakang. Kita naikin dulu ya 2 headrest adjustable-nya. Nah, dudukan jok baris ketiga ini luar biasa rendah ya. Ini deket banget sama lantainya. Ini artinya orang dewasa kayak kita yang tingginya 170-an cm, sudut pahanya bakal naik banget gini. Dan ini jelas bakal bikin pegel buat perjalanan jauh atau dekat sekalipun. Ruang kepalanya juga nih, kepala kita udah mentok alias sudah sandaran sama bagian atas ini. Jadi udah mentok sih sebenarnya ya. Nah, jok ini sudut terbahannya bisa diubah ya. Dan kalau kita tegakin banget sandarannya, baru tuh kepala kita ada sisa ruangnya sedikit. Cuman duduknya jadi nggak enak banget tegak gini. Sedangkan kalau direbahin banget, sudut sandarannya termasuk lumayan lah kalau untuk anak kecil. Tapi ya tadi itu, mentok kepalanya kalau buat kita. Ruang kakinya, ini kalau jok tengahnya dibuat paling mentok ke depan. Sebenarnya mengejutkan sih, sisanya segini, termasuk banyak. Meski emang ruang di baris keduanya jadi mepet banget tadi. Nah, kalau jok tengahnya dimundurin mentok, ruangnya udah sama sekali nggak cukup buat di belakangnya. Kalau dimajuin setengah juga sebenarnya udah pas-pasan. Jadi kalau orang dewasa mau duduk di sini harus mentokin jok tengahnya ke depan. Kalau buat anak kecil ya masih lumayan lah. Sedangkan ruang gerak sepatunya juga udah nggak lega nih, mepet sama jok depannya gini. Di sebelah kiri ada sandaran tangan kayak gini dan di sebelah kanannya juga ada. Sedangkan kacanya emang termasuk kecil ya. Jadi pasti ngasih kesan claustrophobic kalau duduk di belakang sini karena kalau nengok ke samping yang langsung kelihatan pilarnya gini. Detail di baris ketiga, nggak ada pegangan tangan plafon ya di belakang sini. Dan nggak ada lampu kabin tambahan lagi juga. Yang ada, ventilasi AC yang dari plafon ini bisa kalian pakai 2 aja atau bisa 4-4-nya diarahin ke sini juga. So, gimana? Secara di varian paling atas ini, kita cuma bisa pilih yang 7 jok kan? Kalau kalian lebih suka gini, bisa masukin 2 anak kecil tambahan di belakang, tapi penumpang tengah harus berkorban banget ruang kepalanya karena si ventilasi AC-nya itu, atau lebih pilih SUV seukuran gini mending 5 jok aja kayak generasi sebelumnya, tapi proper dibanding maksa 7 gini. 7. Bagasi dan storage.
Nah, selain jok baris keduanya tadi, bagasi CR-V Turbo ini juga jadi yang kita agak permasalahin karena adanya jok baris ketiganya itu. Cek lengkapnya aja ya. Khusus varian Prestige, bagasinya udah elektrik. Dan kali ini ada tambahan cara bukanya pakai gestur tendang kaki. Jadi kalau tangan kalian lagi full, cukup kantongin aja remote-nya, deketin mobilnya dan tendang bagian bawah mobilnya dan bagasinya bakal kebuka. Dan ini bisa buat tutup lagi juga. Cara lain bukanya bisa tahan tombol dari remote sini. Bisa juga klik tombol di dalam yang ada di kanan dashboard sini. Bisa juga pakai passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal kita kantongin, deketin mobilnya dan klik tombol panjang yang sebelah kiri. Nanti pintu bagasinya kebuka dan semua kunci pintunya juga bakal ikut kebuka. Oke, kita cek dulu bagasinya kalau semua jok lagi kepake ya. Bibirnya full mengotak nih, jadi masukin barang yang lebar kayak koper besar kita gini nggak masalah. Dan jarak bibirnya dari tanah sebenarnya cukup impresif buat sebuah SUV karena termasuk pendek. Jadi kalau kita masukin barang yang super berat nggak bakal terlalu PR. Oke, mungkin kalian ngeliatin bagian ini. Apaan sih kayak ada pemisahnya gitu? Nah, ini adalah pemisah yang dipakai supaya kalau kita lipat jok baris ketiganya, jarak ke lantainya jadi rata. Ini sebenarnya bisa kita turunin kok buat nambah ruang maksimal dan bikin lantainya rata sama bibir bagasinya. Tapi nanti jadi ada gundukan ya kalau jok baris ketiganya dilipat. Dan kalaupun lantainya ini kita naikin, di bawahnya jadi ada tempat penyimpanan yang nggak bisa kelihatan dari luar gitu. Nah, di bawahnya lagi kalau kita buka ada ban serep. Tapi kita kasih lihat habis ini aja ya. Di sebelah kiri ada lampu halogen dan di sebelah kanan nggak ada apa-apa. Jok baris ketiga ini sudut rebahnya bisa diubah. Jadi kalau joknya dibuat paling rebah, sisa ruang bagasinya jadi paling sedikit. Tapi penumpangnya bakal lebih nyaman. Sedangkan kalau dibuat lebih tegak ya sebaliknya. Nih, kita kasih lihat tes koper kalau joknya dibuat paling rebah. Koper cabin size kita cuma bisa diberdiriin horizontal gini. Kalau diberdiriin vertikal, bahkan udah nggak bisa nutup pintunya. Apalagi koper raksasa gini, sama sekali nggak muat. Nah, kalau jok baris ketiganya dibuat paling tegak, koper cabin size kita jadi bisa diberdiriin vertikal. Tapi koper raksasa kita tetap nggak bisa masuk ya. Jok baris ketiga ini bisa dilipat pakai konfigurasi 50/50 pakai tali ini. Jadi kalau kita lipat yang kiri atau yang kanan, masih bisa tetap duduk satu penumpang di paling belakang, sambil kita bisa masukin barang lebih banyak. Oke, kalau dilipat dua-duanya, kayak yang tadi kita bilang nih, lantai palsunya di belakang harus dinaikin dulu supaya rata. Tapi ini pun sebenarnya nggak full rata karena kalau kalian lihat ada lubangnya sedikit nih di sini. Tapi ya barang kayak koper kita bisa digeser dengan mudah lah. Nah, ini yang mau kita highlight. Waktu CR-V hanya tersedia dengan pilihan 5-seater, bagasinya selalu dibilang luar biasa besar di kelasnya. Sekarang karena ada jok baris ketiganya, kapasitas bagasinya ketika dibuat jadi 5 jok ini sangat-sangat berkurang. Bahkan ini jadi lebih kecil dibanding bagasi CX-5 dan apalagi kalau dibanding Tiguan Allspace kalau dipakainya hanya 5 jok. Tapi kok bisa gitu sih? Alasannya, nih coba kalian lihat di bawah jok ini ada apa. Kalau kita buka lantai paling belakang, di ujung kanan ada tali warna kuning. Nah ini kalau kita tarik, kita jadi bisa naikin jok baris ketiganya. Ini luar biasa berat ya naikin joknya. Makanya di tengah sini disediain tali buat dijadiin cantolan ke jok headrest jok tengahnya. Dan jadinya nggak usah kita tahan lagi. Oke, ini adalah ban serep full size alias yang ukurannya sama kayak yang dipakai di ban aslinya. Yang artinya sangat besar. Meskipun ini sangat membantu kalau lagi ada ban yang bocor, tapi ini sangat makan ruang bagasi dibanding di Tiguan Allspace dan CX-5 yang cuma masukin ban serep space saver aja. Atau dibanding di Santa Fe yang lebih besar aja bahkan pakai space saver. Dan itu pun di bawah mobilnya, bukan di dalam bagasi. So, iya, solusi ini emang sangat membantu di kondisi emergensi waktu kita butuh pakai ban serep. Tapi di kondisi sehari-hari, di mana kita butuh ruang bagasi, justru jadi jauh lebih terkompromi di CR-V ini. Nih, kita kasih lihat ya, kalau masukin koper cabin size kita sih nggak masalah dimasukin gimana pun. Tapi koper raksasa kita nggak bisa masuk sambil berdiri vertikal. Padahal kalau lantai belakangnya diturunin, yang artinya ketinggian lantainya jadi mirip di bagasi CR-V 5-seater, kelihatan kan koper raksasa kita bisa diberdiriin. Sayang banget ya. Ya tapi kalau ditaruh di posisi lain nggak masalah sih kopernya. Yang sayang juga jadi nggak ada parcel shelf nih alias penutup bagasi. Jadi barang kita bisa diintip dari luar. Oke lanjut ya, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok tengah bisa dilipat juga pakai konfigurasi 40/60. Sayangnya nggak ada tuas buat ngelipat gampang kayak di CR-V 5-seater nih. Harus dari tali di ujung gini.
Kalau yang kiri dilipat, masih bisa buat duduk 2 penumpang di tengah. Kalau dilipat semua, lantainya jadi rata nih dan bagasinya jadi jauh lebih luas. Kalau mau kedepanin barang, tinggal didorong gini aja. Meski catatan lagi nih, dilipat gini pun sayangnya bagasinya tetap nggak terlalu tinggi. Nih, kita berdiriin koper raksasa kita nggak bisa dikedepanin. Dan kalau kalian lihat, jok baris kedua yang kelipetnya jadi sejajar sama armrest di pintu. Coba bandingin sama di CR-V 5-seater ini, kalau kelipet, dia masih jauh di bawah armrest pintunya. Makanya, selain lantainya juga rata, kalau kelipet semua, di CR-V yang 5-seater juga jadi lebih luas bagasi totalnya dibanding di yang 7-seater. Meskipun ada cara sih kalau mau naruh barang yang tinggi, karena jok baris kedua bisa ditambal gini dan dikunci ke depan gini supaya nggak jatuh. Jadi kita bisa naruh barang yang cukup tinggi di space yang terbatas ini. Ya solusi sedikit lah, meskipun tetap nggak sepraktis di yang 5-seater. So sekali lagi kita tanya ke kalian, apakah worth it buat nambah 2 jok mungil yang kalian mungkin pakainya juga cuma 2 tahun sekali, tapi ruang bagasinya jadi selalu jauh berkurang. Anyway, buat tutupnya selain disediain handle manual, ada tombol juga buat nutup langsung ya. Dan ini tombol bisa kalian klik dan tahan juga buat set ketinggian bagasi sesuai mau kalian. Cek videonya di video tips CR-V kita sebelumnya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Delapan, kenyamanan dan handling. So, CR-V ini terkenal nyaman buat dibawa sehari-hari. Tapi apakah benar senyaman itu? Well, buat mayoritas faktornya, benar sih. Suspensinya CR-V tetap yang jadi terempuk di kelasnya. Dibanding CX-5, Koleos, atau bahkan dibanding X-Trail, CR-V generasi kelima ini termasuk luar biasa empuk. So, buat kalian yang baru beranjak dari CR-V generasi ketiga dan keempat gitu, emang rasanya jadi berubah banget ya. Si CR-V ini sekarang jadi nyaman banget buat dibawa di jalan rusak dalam kota. Kayak Jakarta gitu, yang jalanannya jelek di mana-mana, dan bahkan tetap stabil buat dibawa kenceng jalan jauh juga di tol. Yes, buat ukuran SUV seempuk ini, suspensinya gak semantul-mantul itu kok di kecepatan tinggi, dan jelas beda banget sama feel suspensi Almas yang cukup empuk tapi berasa luar biasa beratnya gitu mobilnya kalau kena polusi tidur, yang bikin bibirnya berasa kebanting banget. Di CR-V ini kerasa jauh lebih proper ya, reboundnya lebih pas. Ya kalau jalan di tol yang konturnya bergelombang, terus jalanan di atas 150 km/jam, masih sedikit berasa mantul sih pas lagi bawa penumpang banyak. Tapi toh speed limit di sini cuma 100 km/jam ya kan? Dan gak pantas juga bawa keluarga super ngebut gitu. Gak heran sih banyak yang suka pakai CR-V ini buat daily driver. Soalnya profilnya emang cocok banget buat di sini. Jelas kalau nikung, body rollnya cukup berasa lah ya, mengingat dia cukup tinggi dan suspensinya empuk juga kan. Tapi gak separah yang kalian pikirkan kok buat sebuah SUV yang empuk ini. Diajak nikung-nikung santai juga masih cukup bisa nurut, dan yang kita suka, bobot setirnya gak berlebihan ringan, cukup berat di kecepatan rendah yang nggak sampai menyusahkan buat puter balik atau parkir gitu, tapi yang jelas nggak berasa kopong. Nah, si X5 jelas bakal berasa lebih cocok kalau kalian lebih senang lewatin jalan yang nikung-nikung, tapi itu jelas harus ngorbanin kenyamanan di kecepatan rendah dan mediumnya, yang si CR-V ini emang excel banget kan. Honda bilang ada improvement sedikit di soal NVH atau Noise Vibration Harshness, dan head unit yang baru ini juga ada noise cancellationnya, yang secara teori bisa ngurangin suara mesin dan
suara ban yang masuk ke dalam kabin. Nah, buat suara mesin dan suara dari luar kayak motor atau mobil, kita mah nggak terlalu masalah ya. Ini termasuk kedap banget yang emang expected di harga segini. Tapi road noise-nya atau suara dari ban ketemu aspalnya masih cukup tembus sih, bahkan di kecepatan mediumnya juga. Nggak separah sebelum facelift emang. Tapi ekspektasi kita terutama habis denger ada active noise cancellation harusnya bisa lebih baik lagi. Sayang nih, suara ban ini ngurangin karakter cruising nyamannya dia di kecepatan tinggi. So, buat kalian yang nyari daily cruiser yang nyaman, CR-V ini wajib masuk ke radar kalian karena suspensi yang jempolan tadi. Road noise yang masuk juga nggak jadi isu separah dia sebelum facelift. Tapi tetap aja kita tekenin buat kalian cobain dulu duduk di baris kedua kalau kalian ambil yang varian Prestige. Karena senyaman apapun suspensi overallnya nggak ada gunanya kan kalau pas kena polisi tidur gampang banget mentok kena plafon kejedot. 9. Detail-detail lain. Sayangnya meski udah jadi mobil 500 jutaan, tapi buka kap bensin CR-V masih harus pakai tuas dari dalam nih. Oke, bensinnya tenang, bukan berarti karena namanya CR-V turbo jadi harus pakai Pertamax turbo gitu ya. Tuh, ada tulisannya, bensin minimal yang dipakai bisa oktan RON 91. Jadi pakai oktan RON 92 kayak Pertamax, Shell Super atau BP 92 sama sekali nggak masalah. Kan mesinnya juga udah banyak lewatin banyak adjustment buat disesuaikan sama BBM sini. Kayak setiap hampir produk Honda lainnya di Indonesia, CR-V ini juga udah dirakit lokalnya di pabrik Honda di Karawang. Dan kayak setiap produk Honda baru lainnya, CR-V ini juga dapat gratis biaya jasa servis sampai 50.000 km atau 4 tahun pertama. 10. Kesimpulan review. So, Honda CR-V. Kenapa mobil ini tetap jadi SUV monokok favorit meskipun banyak kompetitor kayak CX-5, Tiguan, Koleos, dan X-Trail gitu? Well, CR-V ini emang bukan jadi yang terbaik dari segala aspek ya. Contohnya, SUV di kelas ini yang paling nyaman ada Tiguan karena suspensi adaptifnya itu. Yang paling mencolok di jalan ada Koleos karena bentuk uniknya. Yang paling berasa premium ada CX-5 dan X-Trail masih ada lah. Tapi CR-V ini tetap jadi all-rounder yang sangat baik tanpa pengorbanan yang terlalu besar. Misalnya, pembeli CX-5 harus ngorbanin sempitnya jok baris kedua dan suspensi yang keras. Pembeli Tiguan harus siap kalau transmisi dual clutch-nya kenapa-kenapa. Dan ya you get the picture lah. Tapi alasan nomor satu adalah rasa familiar. Yes, dibanding Mazda, Nissan, Renault, atau VW, Honda jadi merek yang namanya paling kental buat kebanyakan orang Indonesia. Dan kayak yang kita tahu, karakternya orang Indonesia suka sama rasa pasti. Kalau mereka dengar nama Honda, mereka berasumsi mobilnya pasti bagus. Pasti nggak jatuh kalau dijual lagi harganya. Dan meskipun asumsinya belum tentu benar, tapi asumsi-asumsi orang inilah yang tetap ngebuat CR-V jadi SUV monokok favorit di Indonesia bahkan di generasi kelimanya ini. Sayangnya, jok baris ketiga di CR-V ini benar-benar narik perhatian kami banget dan bukan dalam arti yang baik. Yes, meskipun beberapa kompetitor kayak X-Trail atau Tiguan Allspace bisa ngumpetin jok baris ketiganya dengan sangat baik ketika lagi nggak dipakai, tapi kehadiran jok baris ketiga di CR-V ini sangat-sangat mengganggu jok baris kedua dan juga ruang bagasinya. Karena jok baris ketiganya ini jadi ada AC di plafon yang sangat memotong ruang kepala di jok baris kedua. Kalian lihat sendiri kan tadi, meskipun ruang kaki di baris kedua tetap luar biasa luas di kelas ini, tapi ruang kepalanya sangat nggak masuk akal. Kalian yang tingginya 175 cm ke atas, lupain aja buat duduk di tengah CR-V 7-seater ini, karena kepalanya udah pasti mentok. Dan bagasinya juga kepotong luar biasa banyak. Kita nggak inget nih kapan terakhir kali kita nyoba SUV sebesar ini, dan Cooper raksasa kita nggak cukup buat dimasukin berdiri. Iya, kita tahu, prinsipnya kebanyakan orang Indonesia emang mobil makin banyak joknya ya makin bagus. Dan mungkin emang pemakai CR-V ada yang beneran pakai jok baris ketiganya buat bocah mungkin atau apalah. Tapi kita kurang suka gimana Honda nggak ngasih pilihan ke pembelinya buat milih sendiri apakah mereka mau CR-V yang 5-seater atau 7-seater di varian yang paling tinggi. Iya, kita tahu ada CR-V 2000cc yang 5-seater dan mayoritas keluhan kita di sini langsung hilang. Tapi itu adalah varian paling bawah dan banyak banget yang harus kita korbanin kalau kita ambil yang varian paling bawah itu. Kayak fitur-fiturnya, sunroofnya, jok elektriknya, fitur safety-nya, dan mesin turbonya juga. Kalau aja Honda nawarin varian Prestige dalam dua pilihan, 5-seater dan 7-seater gitu, kita bisa dengan mudah bilang CR-V ini jadi all-rounder terbaik karena kenyamanannya, performanya, iritnya, fitur barunya, sampai kelegaan kabinnya.
Dan kalau kalian butuh yang 7-seater ya tinggal pilih aja yang 7-seater. Ini yang dilakuin Wuling sekarang dengan Almasnya. Di varian tingginya, Almas bisa pilih mau yang 5-seater atau 7-seater. Nah, kasusnya di CR-V ini, ketika kita milih varian teratas dan hanya tersedia dengan pilihan 7 jok aja, kelebihan CR-V yang paling klasik khas Honda lainnya, kayak ruang penumpang yang lega atau bagasi yang luas, terpaksa harus kami coret. Please Honda, make the CR-V 5-seater Prestige happen again. Dan satu lagi, harganya. Yes, mesin turbonya Honda ini dirugikan banget sama skema pajak emisi yang baru ya. Ini ngebuat harga Honda apapun yang ada turbonya jadi luar biasa mahal. Ya nggak apa-apa sih buat Civic atau Accord, mengingat penjualannya kan yang nggak seberapa ya sedan di Indonesia. Tapi di CR-V ini menurut kita Honda harusnya bisa ngelakuin subsidi silang atau apalah supaya SUV-nya yang paling populer ini bisa tetap ada di harga yang bersaing. Karena harga 650 jutaan ini buat CR-V terlalu konyol dan jadinya terkesan memaksakan loyalitas pembeli Honda. Buat apakah mereka masih bakal tetap loyal kalau harganya naik drastis atau enggak? Masa sih mesti balik ke mesin 2400 cc-nya lagi? Atau emang udah waktunya masukin CR-V hybrid? So, gimana menurut kalian soal Honda CR-V ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk video-video kayak gini. See you next time.